Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andi Syamsul Alam SPD MPD dan teman-teman kelas yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini, saya Lilis Wandari sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi. Topik yang akan kita bicarakan yaitu pembelajaran bahasa daerah di kelas multikultur dan penanganannya. Adapun teman kelompok saya yang pertama, saya sendiri sebagai moderator, Gunawan Sofyan sebagai pemapar, Wafik Asisa sebagai pemapar materi, dan Nur Dewi Febriana sebagai pemapar materi. Pengertian bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu wujud kekayaan budaya Indonesia yang patut untuk dipertahankan. Hal ini mengingat gempuran kebudayaan ASEAN yang semakin dahsyat, yang mampu mengkreasikan eksistensi pada daerah itu sendiri. Salah satu cara yang paling tepat yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi bahasa daerah tersebut dari pendidikan pembelajaran bahasa daerah di sekolah. Meskipun dinilai sebagai strategi yang paling tepat, pembelajaran bahasa daerah di sekolah pun masih mendapatkan berbagai tantangan. Landasan teori. 1. Belajar bahasa. Belajar bahasa sebagai sebuah proses stimulus respon dapat diamati dari tingkah laku bahasa yang dikeluarkan oleh pembelajar. Proses belajar harus dirancang sebagai bentuk pengamatan yang terjadi secara alamiah. Proses belajar bahasa harus dilakukan secara terprogram dan dalam berbagai tahap. PP yang terpenting adalah belajar bahasa harus mampu memberikan arti penting bagi pembelajar pada apa yang mereka pelajari, sehingga dapat sendirinya memberikan penguatan bagi dirinya dalam belajar. Kedua, keberhasilan belajar bahasa. Keberhasilan belajar bahasa ditentukan oleh berbagai faktor, baik yang bersumber dari dalam pembelajar itu sendiri maupun faktor yang bersumber dari luar dari pembelajar, yaitu lingkungan. Kelas multikultur dalam pengajaran bahasa. Keberagaman budaya kultur dalam sebuah kelas dapat dipandang dari dua sisi. Pertama, dari sisi positif, di mana keberagaman tersebut berguna bagi pembelajar untuk memahami eksistensi dirinya sendiri dan orang lain, sehingga berpeluang memberikan pendidikan moral. Sedangkan sisi negatifnya, yaitu yang dipelajari adalah memberikan celah atau belum tentu terjadi dominasi belajar atau kultur tertentu jika kelas yang terbatas, serta akan terjadi proses evaluasi yang tidak berimbang sehingga terjadi kesetimbangan deskripsi perkembangan belajar anak. Penelitian pembelajaran bahasa daerah. 1. Permasalahan interaksi kelas yang terbatas. Permasalahan interaksi kelas yang terbatas dalam pembelajaran bahasa daerah disebabkan oleh beberapa hal, yaitu 1. Guru dominan menggunakan bahasa daerah Makassar sebagai pengantar. Kedua, bahan-bahan ajar yang digunakan tidak bersifat multilingual. Oleh karena itu, penting untuk diperhatikan bahwa mengajar bahasa daerah pada kelas multikulturallah sebuah tindak pengajar yang kompleks. Guru harus memahami bahwa kelas dalam kondisi yang menjemuk. Oleh karena itu, guru harus mampu menggunakan strategi mengajar yang mampu memancing interaksi kelas yang bersifat menyeluruh. Kedua, permasalahan dominasi kelas. Dalam hasil observasi pengajaran bahasa daerah Makassar di Kabupaten Goa, dalam kelas yang multikultur membuktikan bahwa terjadi dominasi kelas oleh siswa dengan kultur budaya Makassar pada semua sekolah yang menjadi lokasi pengamatan.
Pada saat pembelajaran bahasa daerah Makassar di lokasi 01, di mana kultur Makassar menduduki dominasi sebesar 40%, kemudian disusul kultur Bugis sebesar 30%, kultur Jawa 20%, kultur Bali sebesar 10%, dan dari data tersebut jelas bahwa siswa dengan kultur Makassar mendominasi kelas pada saat belajar. Berdasarkan data yang ditampilkan dari data di atas, menunjukkan bukti bahwa dalam pengajaran bahasa daerah Makassar di Kabupaten Goa, antara pembelajar dengan kultur bahasa Makassar Bugis, Bali, Jawa, Toraja, dan Madura, siswa dengan kultur bahasa yang mendominasi kelas. Karena dominasi tertentu, jelas bahwa pembelajar dengan kultur bahasa yang berbeda akan membangun sekat dalam diri belajar ketika mereka belajar. Hal ini tentu menjadi sebuah permasalahan, sebab kelas dipandang sebagai satu organisasi sosial terbatas yang memang harus dibangun atas dasar perbedaan, namun menunjung kesamaan tujuan dan kepentingan. 3. Permasalahan evaluasi yang tidak berimbang. Memahami kelas sebagai sebuah organisasi belajar harus disertai dengan pemahaman bahwa warga kelas adalah individu yang berbeda, baik sifat, sikap, karakter, bahkan daya kognisi. Sadirman 2004. Oleh karena itu, evaluasi yang dilakukan juga harus memberikan yang berbeda. Dalam hal ini, pelajaran bahwa bahasa daerah Makassar di kelas multikultur, guru harus mampu memberikan evaluasi dengan porsi-porsi yang berbeda. Sebagai contoh, ketika guru melakukan tes pemahaman maka kosakata, kemudian hasil menunjukkan bahwa pembelajar dalam kultur bahasa Makassar mendapatkan skor atau nilai sempurna, sedangkan Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.